Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisa Parmila dengan teman saya Reni Yunita. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Al-Wasriyah, Medan. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang distribusi frekuensi. Pengertian distribusi frekuensi. Apa sih yang disebut dengan distribusi frekuensi? Dalam mata pelajaran matematika khususnya, distribusi frekuensi ini sangatlah tidak asing lagi ya. Data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak atau data mentah dapat dibuat menjadi yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang memuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Jadi, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Distribusi frekuensi dapat diperoleh keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari data yang diperoleh. Selanjutnya ada jenis-jenis distribusi frekuensi. Berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, distribusi frekuensi dapat dibedakan menjadi 3 jenis ya, yaitu yang pertama ada distribusi frekuensi biasa, distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama ada distribusi frekuensi biasa. Distribusi frekuensi yang biasa ini adalah distribusi frekuensi yang hanya berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data atau kelas. Distribusi ini pun dibagi menjadi 2 jenis lagi. Yang pertama ada distribusi frekuensi numerik. Distribusi frekuensi numerik adalah distribusi frekuensi yang pembagian kelasnya dinyatakan dalam angka. Oke, kita lihat contohnya. Contoh, tabel 5 pelamar perusahaan X, Y, Z. Yang sebelah kiri ada umur, yang sebelah kanan ada frekuensi. Kita lihat. Dari umur 20 sampai umur 24 sebanyak 15 orang atau frekuensinya 15. Ini yang melamar ke perusahaan X, Y, Z. Terus selanjutnya pada umur 25 sampai umur 29 diperkirakan ada 20 orang yang melamar. Dan yang melamar dengan usia 30 sampai 34 ada 9 orang. Dan yang dari umur 35 sampai 39 ada 4 orang. 40 sampai umur 44 tahun ada 2 orang. Jadi jumlahnya yang melamar ke perusahaan XYZ adalah 50 orang. Selanjutnya, ada distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Distribusi frekuensi peristiwa atau kategori adalah distribusi frekuensi yang pembagian kelasnya dinyatakan berdasarkan data atau golongan data yang ada. Oke, kita lihat contohnya. Tabel 6 hasil pelemparan dadu sebanyak 30 kali. Yang di tabel kiri ada angka dadu atau X, yang sebelah kanan banyaknya peristiwa. Nah, banyaknya peristiwa ini berapa kali kita melempar dadu atau berapa kali kita melempar untuk melihat angka yang ada di dadu. Nah, kemungkinan angka dadu 1 akan muncul sebanyak 4 kali. Angka dadu 2 akan muncul sebanyak 6, angka dadu 3 akan muncul sebanyak 5, angka dadu 4 akan muncul sebanyak 3, angka dadu 5 dan akan muncul 8. Dan angka dadu 6 akan muncul sebanyak 4. Jadi jumlahnya ada 30. Oke. Jenis distribusi frekuensi selanjutnya ini ada jenis distribusi frekuensi relatif.
Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan yang terkandung dalam kumpulan data yang berdistribusi tertentu dengan rumus. Misalnya, distribusi frekuensi memiliki 4 buah interval kelas dengan frekuensi masing-masing. Contoh, interval kelas. Di sini dicontohkan dengan tinggi badan murid. Tinggi badan 140 sampai 144 ada 2 murid. 145 sampai 149 ada 4 murid. Dan selanjutnya, jadi jumlahnya ada 50 murid. Selanjutnya yang ketiga itu ada distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki grafik atau kurva yang disebut ogive. Pada ogive dicantumkan frekuensi kumulatifnya yang digunakan nilai batas kelas. Ada 2 macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Yang A, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari adalah distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari nilai batas kelas suatu interval. Yang B, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari adalah distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki lebih dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Oke, sekian dari saya tentang sekilas tentang distribusi frekuensi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.